Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini juga Pak Guru ingin menyampaikan sebuah materi yang mungkin kita tidak tahu dari mana kita, dari semua sistem-sistem yang ada dalam tubuh kita, ternyata ada hal-hal yang paling kecil yang menyusun tubuh kita. Yaitu Pak Guru ingin menyampaikan mengidentifikasi sistem organ pada makhluk hidup. Baik, kita lanjut pada materi kali ini. Kita akan kembali ke tujuan daripada pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran yang pertama di sini kita mengetahui bagaimana sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisasi kehidupan itu sendiri. Kedua, kita akan mempelajari tentang bagaimana bagian-bagian dari sel. Yang ketiga, tentunya kita akan mengetahui antara perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, kita lanjut ke materinya langsung aja ya. Materi pada pelajaran kita yaitu tentang pengertian sel. Kita harus mengetahui bahwa tubuh kita tersusun dari unit yang paling kecil yang disebut dengan sel. Jadi sel itu adalah bagian terkecil dari penyusun tubuh kita. Itu adalah sel. Terus yang kedua, bagian-bagian yang paling kecil ini ada 4 bagian. Yang pertama namanya sitoplasma, dinding sel, dan membran sel, bahkan inti sel. Kita langsung bahas tentang sel. Sel adalah bagian terkecil dari penyusun tubuh kita. Unit atau bagian yang paling kecil itu adalah sel. Nah, macam-macam sel. Yang pertama yang menyusun sel itu, ternyata sel yang paling kecil ini ada bagiannya juga yang paling kecil yang kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Ya, yang pertama itu bagian yang pertama namanya inti dari sel. Yang kedua ada namanya plasma sel. Yang ketiga ada namanya membran sel. Yang keempat ada namanya sitoplasma. Ya, kita ke perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan itu jauh berbeda. Apa yang ada pada sel hewan belum tentu ada pada sel tumbuhan. Yang pertama, bedanya antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, kalau sel hewan dia memiliki senteriol. Berarti kalau dia memiliki senteriol, otomatis di sel tumbuhan tidak memiliki senteriol. Yang kedua, dia memiliki plastida. Nah, apa yang ada di sel hewan belum tentu ada pada sel tumbuhan.